Seringkali kita dibingungkan dengan istilah bakat, potensi, dan manfaat. Nah, apa hubungan antara potensi, bakat, dan manfaat sebenarnya? Ayo kita cari jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Kampung NLP dan sahabat Cafe Terapi yang berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Hadi Dewanto, dalam sebuah acara online yang kita beri tajuk NLP atau ngabuburit lewat platform. Program virtual ini akan rutin saya berikan selama bulan puasa untuk membuat kita semakin ngeh, semakin paham dengan pikiran kita sendiri. Nah, kali ini kita akan mengambil topik potensi versus manfaat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan potensi atau apa yang dimaksud dengan manfaat? Sahabat Cafe Terapi, sahabat Kampung NLP yang berbahagia, sebenarnya manusia dilahirkan ke bumi ini hampir semua belum memiliki manfaat. Kok bisa seperti itu? Ya, karena semua yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita ketika kita lahir di dunia itu baru berupa potensi. Nah, kalau kita bicara potensi, itu saya akan meminjam istilah di dalam ilmu fisika ya. Kita mungkin mengenal ketika dulu SMP atau SMA ada energi yang disebut sebagai energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena lokasinya, karena tempatnya. Dan itu semua karena sesuatu yang belum memiliki guna atau belum memiliki manfaat untuk orang di sekitarnya. Sebagai contoh, mungkin Anda tahu ada yang namanya air terjun. Nah, air terjun itu baru memiliki energi potensial dikarenakan gravitasi bumi, aliran-aliran air yang jatuh dari atas ke bawah itu tertarik oleh gravitasi bumi, dan selain keindahannya dan kesegarannya itu belum memiliki manfaat nyata untuk alam semesta, untuk manusia. Maka kemudian oleh para ahli di dalam bidang fisika, yang namanya air terjun tadi dikonversi melalui turbin. Nah, turbin yang bergerak dikarenakan oleh air terjun ini disebut dengan energi kinetis atau energi yang muncul karena gerakan. Dalam hal ini gerakan berputar. Air terjun memiliki energi potensial, belum memiliki manfaat secara nyata, kemudian dikonversi melalui turbin dan kemudian menjadi listrik. Nah, listrik ini memiliki manfaat nyata untuk alam semesta, untuk kita semua, gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat diri kita sebagai makhluk yang katanya paling sempurna. Ada satu hadis yang katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki manfaat untuk orang lain. Nah, kita ketemu dengan kata manfaat lagi di sini. Nah, kalau kita ngomong mengenai manfaat, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat itu artinya guna, atau laba, atau faedah. Nah, kalau kita kemudian digabungkan dengan kata depan ber, yang artinya bermanfaat, kita harus melihat dulu, awalan ber ini artinya memiliki. Maka kalau kita ingin bermanfaat, seperti halnya air terjun tadi, kita harus memiliki manfaat untuk orang lain, yang artinya kita juga harus rela dimanfaatkan dalam konotasi positif ya. Nah, bagaimana kita akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain? Sama seperti air terjun tadi, di mana kita itu mencari potensinya, berarti kita harus mencari energi potensial kita. Apa saja energi potensial yang dimiliki oleh manusia? Banyak sekali. Konon kabarnya itu disebut sebagai bakat. Saya kok lebih setuju, ya disebut saja sebagai potensi gitu ya. Karena kalau kata Einstein,
bakat itu hanya 2%. Yang 98% adalah usaha untuk mengkonversi semua hal yang diberikan oleh Allah kepada diri kita menjadi manfaat untuk orang lain. Yuk kita ambil contoh. Contoh yang paling sederhana, mungkin ada di antara Anda yang hobi menyanyi ya. Karena apa? Karena Anda memiliki suara yang bagus, suara emas. Selama Anda baru bernyanyi kepada diri Anda sendiri, mungkin di kamar atau di kamar mandi, dan belum didengarkan oleh orang lain, atau belum menghibur orang lain, maka suara emas Anda itu baru menjadi potensi. Akan menjadi manfaat ketika Anda kemudian mengkonversinya. Atau dengan kata lain, Anda menyanyikan sebuah lagu dengan merdu, dengan indah, dan kemudian bisa menghibur orang lain di luar sana. Saya tidak membicarakan apakah dibayar atau tidak itu nanti. Ya. Apalagi contohnya, mungkin ada di antara Anda yang hobi memasak. Anda memiliki kepiawaian meracik bumbu, sehingga apapun yang Anda masak, itu aromanya sedap, rasanya lezat. Dan itu juga baru menjadi sebuah potensi ketika Anda hanya memasak untuk diri Anda sendiri. Akan menjadi manfaat ketika kemudian Anda memasak satu menu tertentu, kemudian Anda hidangkan, Anda plating dengan indah, dan dinikmati oleh orang lain. Sekali lagi saya belum membicarakan apakah itu dijual atau belum. Yang jelas sudah menjadi manfaat untuk orang lain, sehingga selain Anda, orang itu juga bisa menikmati aroma yang harum, dan rasa yang lezat. Atau contoh lain, Anda mungkin suka merangkai kata. Anda senang menulis kalimat. Itu juga akan baru menjadi potensi ketika Anda belum menyusun sebuah kalimat, frasa, alinea yang kemudian menjadi buku, menjadi cerpen, menjadi prosa yang memiliki manfaat, faedah, atau laba untuk orang lain. Tentu Anda bertanya-tanya, untuk apa sih kita perlu mengkonversi manfaat ini? Nah, ini yang penting, sahabat Cafe Terapi dan Kampung NLP yang berbahagia. Kalau menurut salah satu guru saya, kita perlu mengkonversi semua potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi manfaat, karena yang pertama nanti ketika kita mau meninggal dalam kondisi sakaratul maut nanti, akan ditanya oleh malaikat, apakah semua potensi yang diberikan sudah dikonversi untuk sebanyak mungkin kemaslahatan manusia. Kalau sudah, maka dengan mudah akan lancar melenggang menuju ke alam selanjutnya. Kalau belum, bisa jadi kita akan bersandung-sandung. Yang kedua, guna dari kita mengkonversi potensi menjadi manfaat adalah karena manfaat ini akan memberikan tabungan energi positif kepada kita, atau dikenal sebagai EPOS. Nah, energi positif ini manfaatnya adalah ada 4. Yang pertama nanti akan membuat kita mudah rezekinya. Yang kedua akan dientengkan jodohnya bagi yang belum memiliki jodoh. Yang ketiga, kita akan dijaga nama baiknya, dihindarkan dari aib, ditutup aibnya. Dan yang keempat, dihindarkan dari mara bahaya atau bencana. Sahabat Cafe Terapi, sahabat Kampung NLP yang berbahagia, dari keempat tadi, apapun yang akan dikonversi duluan, ketika salah satunya terkonversi, maka saat itu tabungan energi positif Anda sedang Anda tarik. Sebagai contoh, tahun 2014, saya mengalami kecelakaan tunggal, mobil yang saya tumpangi terguling di Jalan Baru Bogor, dan hancur bahkan. Tidak bisa lagi diselamatkan, asuransi pun meminta total loss. Alhamdulillah saya terjaga, tidak lecet sedikit pun. Nah, saya sadar ketika itu berarti energi positif saya sedang ditarik, sedang di withdrawal, sedang diambil, maka tabungan energi positif saya pasti sedang low. Kalau saya tidak segera menabung lagi, bisa jadi dari 4 tadi akan terhindar dari saya. Artinya saya jadi serot rezeki, saya jodoh sudah, mungkin dibuka aibnya, maka segera saya menabung lagi. Dan kebetulan memang saat itu saya sudah pengen resign, saya resign dari kantor, saya mendirikan Cafe Terapi, dan saya kemudian juga
mengontak beberapa sahabat saya yang memiliki training center, memiliki perusahaan. Saya bilang, saya memiliki beberapa potensi yang perlu saya konversi menjadi manfaat, maka silahkan manfaatkan saya. Sahabat Kapiterapi, sahabat Gabungan NLP yang berbahagia, saya mengajak Anda semua untuk mulai menabung energi positif dengan mengkonversi semua potensi yang Anda miliki menjadi manfaat. Caranya sederhana, tanyakan 3 pertanyaan ini kepada diri Anda. Yang pertama, untuk apa Anda dilahirkan di bumi ini? Yang kedua, apa kontribusi positif yang bisa Anda berikan kepada alam semesta ini? Dan yang ketiga, ketika meninggal nanti, Anda ingin dikenal sebagai apa? Kalau 3 pertanyaan ini Anda bisa jawab dengan baik dan benar, itu tandanya Anda sudah mulai bisa mengkonversi potensi-potensi yang Anda miliki menjadi manfaat, sehingga nanti Anda akan memiliki manfaat untuk alam semesta. Anda akan menjadi rahmat untuk alam semesta, dan kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Sekian pertemuan NLP kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan tetap semangat.